keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Kinabalu, Malaysia, dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi kali ini adalah mengenai suami yang menghormati istri. Loh, ini bukan salah pelajaran. Bukannya istri yang harus hormat, tunduk, taat kepada suami. Betul, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, "Hai suami, hormatilah istri sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang." Firman Tuhan menegaskan pentingnya seorang suami menghormati istri, sehingga seolah kayak diberi ancaman, kalau tidak maka doanya akan terhalang. Jadi memang dalam kekristenan maka suami istri itu suami kepala, istri penolong, tetapi ini sepadan. Ya, karena sepadan artinya selevel, sehingga ada ayat yang mengajarkan istri menghormati suami, tapi juga ayat kali ini menekankan suami harus menghormati istri, kalau enggak doanya akan terhalang. Maka dengan demikian pelajaran ini menjadi lengkap, sehingga suami istri di dalam pernikahan haruslah saling menghormati. Karena ketika dua orang saling menghormati, maka dua-duanya merasa dihargai, dicintai, dan disitulah kebahagiaan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ini sebenarnya juga pernah terjadi pada zaman Maleaki. Maleaki pasal 1 itu bangsa Israel tidak diberkati, lalu mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab lewat Nabi Maleaki. Maleaki pasal 1 bangsa Israel nggak diberkati, Maleaki pasal 2, nah itu teguran untuk pernikahan. Kalau pasal 3 kan dikenal dengan teguran mengenai persembahan. Nah pasal 4, hati bapa kembali kepada anak, anak kepada bapa, mengenai orang tua anak. Tapi apa itu Maleaki pasal 2? Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan tidak menjawab doa mereka karena Tuhan nggak dengar. Yang didengar Tuhan itu rintian. Waktu bangsa Israel mempersembahkan korban, maka Tuhan nggak ngelihat korbannya. Yang dilihat itu air matanya. Lalu bangsa Yahudi bertanya kepada Tuhan lewat Nabi Maleaki, kenapa demikian? Nah, Maleaki berkata, sebab engkau tidak setia dengan istri masa muda. Ya, dengar baik-baik. Tidak setia dengan istri masa muda, bukan istri muda gitu ya. Ketika suami tidak setia, tidak menghargai istri, tidak menghormati pernikahan, ya, ada wanita lain, atau tidak setia, selingkuh, apalagi berkhianat, ya. Karena memang dalam kata Maleaki Tuhan menyebut orang yang bercerai itu, orang yang tidak setia itu pengkhianat. Aku membenci perceraian. Itu juga Maleaki pasal 2. Maleaki berkata kalau suami tidak menghormati istri, ya, sehingga istrinya menangis, maka Tuhan tidak menjawab doa orang-orang Israel pada zaman Maleaki itu. Sebaliknya yang Tuhan dengar adalah tangisannya si istri. Karena itu kalau suami doanya mau didengar, hormati istrimu, hargai dia, sehingga dia tidak meratap atau menangis. Karena istri yang menangis membuat Tuhan tidak menjawab doa suami. Ini menurut saya cerita dan pengajaran yang bagi saya sendiri, wah, biasanya yang saya dengar itu kan suami, ya, istri hormat suami, taat tunduk, tapi nggak demikian, atau tidak hanya demikian, lebih tepatnya kekristenan Alkitab mengajarkan pernikahan suami istri saling menghormati. Di dalam pengajaran yang demikian, maka saya yakin suami istri itu mestinya bisa saling menghormati. Sebagai contoh, apa itu penghormatan? Kalau kita nginep di rumahnya orang lain, ya, yang kita hormati gitu ya, tiba-tiba mungkin di rumah kita nggak rapi, di situ kita rapi. Kita biasanya di toilet, wah kacau balau, di situ kita rapi. Bahkan mungkin kita akan bersihkan tuh toilet, ya, kacanya dilap pakai pengelap kaca, kita bersihkan sebelum kita keluar toilet. Kenapa? Kita menghargai pemilik rumah di mana kita menginap. Apakah kita tidak menghargai istri? Apakah kita nggak menghargai suami kalau kita hidup sembarangan di dalam keluarga? Kita bisa hidup dengan lebih baik waktu kita menaruh hormat. Itulah kenapa Alkitab mengajarkan suami menghormati istri, istri menghormati suami, supaya di dalam hidup bersama, dalam hidup yang menaruh hormat, itu kita bisa hidup lebih baik, hidup lebih tertib, membuat pasangan tidak jengkel, bahagia, saling membahagiakan, dan untuk itulah kita tinggal bersama-sama di dalam pernikahan.
Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kinabalu, Malaysia untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa. Warga Indonesia bahagia.